Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 49 dan 50. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Kejadian pasal 49 dan 50. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Kejadian 49. Sahabat KKS, berkat yang diberikan Yakub kepada anak-anaknya sesuai dengan keberadaannya. Yakub punya dua istri sah, yaitu Lea dan Rahel. Berkat yang terbesar diberikan kepada anak-anak dari dua ibu tersebut dalam keadilan Tuhan. Yehuda, anak Lea, daripadanya akan lahir raja-raja. Mari kita simak Kejadian 49 ayat 3-8, 10, 22-26. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka, sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, dan menyerakkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Sahabat KKS, Yusuf anak Rahel, dari Yusuf ada banyak berkat turun ke atasnya, walaupun kesengsaraan banyak menimpa hidupnya. Ada juga sisi buruk dari anak-anak Yakub, dan bagi kita biar itu menjadi pelajaran. Ruben yang seharusnya sebagai anak sulung mengerti yang harus dilakukan, namun dia melanggar kesucian, telah naik ke tempat tidur ayahnya, meniduri gundik ayahnya.
Simeon Lewi dengan kemarahannya membunuh orang-orang Hemor dan Sikem waktu Dina adiknya diperkosa. Kejadian 50. Sahabat KKS, kematian Yakub sebagai orang asing di Mesir menjadi hari perkabungan terbesar di Mesir oleh karena Yusuf. Mesir menghormati Yakub karena Yusuf. Mari belajar. Lewat hidup kita, banyak orang akan menghormati Tuhan. Ada kegentaran hati saudara-saudara Yusuf akibat kematian Yakub, karena mereka telah berbuat jahat kepada Yusuf. Mari kita simak Kejadian 50 ayat 11, 20 sampai 21. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, "Inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh." Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Sahabat KKS, hati-hati dengan hati yang mulai iri dan benci. Dampaknya akan panjang dan merugikan diri sendiri. Yusuf karena hidupnya lurus, tidak pernah ada rencana jahat dalam dirinya. Ia bisa memiliki cara pandangnya Tuhan. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.